Di sebuah negeri Arab yang bernama Agrabah, ada seorang pria bernama Aladin yang hidup sebatang kara. Aladin ini pun terkenal dengan keahliannya dalam mencuri. Suatu ketika, ada seorang gadis yang sedang berjalan-jalan di tengah pasar. Gadis itu lalu melihat ada anak-anak yang sedang kelaparan dan meminta makanan. Ia lalu mengambil roti dan langsung memberikannya pada kedua anak itu. Tapi wanita itu nggak megang uang sama sekali. Aladin yang mendengar keributan itu pun langsung datang dan mengatakan pada wanita itu untuk memberikan gelangnya sebagai bayaran roti tadi. Tapi wanita itu menolak. Aladin pun berkata untuk mempercayainya. Saat mereka berjalan pergi, Aladin pun langsung menunjukkan gelang wanita tadi yang ternyata udah diambil lagi sama dia. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya lolos dan sampai di rumahnya Aladin. Di sana mereka berdua kemudian saling berkenalan dan bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Perbincangan itu terasa sangat spesial bagi mereka karena Putri baru pertama kalinya merasa senang dan nyaman ngobrol dengan seorang pria. Tapi perbincangan mereka harus berakhir dan Yasmin harus pulang. Saat Yasmin ingin berpisah dengan Aladin, ia meminta gelangnya yang tadi diambil Aladin. Tapi pas Aladin memeriksa sakunya, gelang Yasmin itu hilang. Di situ Yasmin akhirnya salah paham dan berkata bahwa dia menyesal udah percaya sama Aladin. Karena bagaimanapun Aladin tetaplah seorang pencuri jalanan. Singkat cerita, malamnya Yasmin dikejutkan dengan kedatangan Aladin yang berhasil menyusup ke kamarnya. Di situ Aladin hanya ingin mengembalikan gelang Yasmin dan dia juga menjelaskan bahwa yang menyembunyikan gelang itu adalah monyetnya yang bernama Abu. Saat Aladin berjalan pulang, tiba-tiba dia ketahuan. Keesokan harinya, Aladin dibawa oleh Jafar dan pasukannya ke sebuah gurun. Di sana, Jafar kagum melihat kemampuan Aladin dalam mencuri dan menyusup. Jafar lalu memanfaatkan Aladin dalam memenuhi ambisi pribadinya. Saat sampai di tempat tujuan, di mana lampu ajaib itu berada, Aladin yang hampir jatuh tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah karpet ajaib yang bisa bergerak dengan sendirinya. Karpet itu sepertinya memberikan bahasa isyarat agar Aladin mau menolongnya karena karpet itu sedang terjepit batu. Aladin akhirnya mengangkat batu itu dan si karpet pun akhirnya bebas. Kemudian Aladin pun langsung segera melanjutkan perjalanannya untuk mengambil lampu ajaib yang berada di atas tebing. Namun saat ia memanjat tebing dan sampai di puncak, Abu di bawah sana ternyata terhipnotis dengan keindahan sebuah permata. Dan saat Aladin mengambil lampu ajaibnya, untungnya mereka berdua berhasil selamat berkat bantuan si karpet ajaib. Tapi begitu mereka sampai di pintu keluar dan meminta bantuan Jafar, Jafar justru mengambil lampu ajaibnya saja, kemudian menendang Aladin dan Abu hingga mereka berdua jatuh ke dasar gua. Beruntungnya, sekali lagi berkat bantuan karpet ajaib, mereka berdua berhasil selamat. Ternyata sebelum jatuh tadi, Abu berhasil mengambil lagi lampu ajaib dari tasnya Jafar. Aladin yang terjebak di dalam gua itu pun bertanya pada si karpet bagaimana cara untuk keluar. Karpet itu pun memberi isyarat agar Aladin menggunakan lampu ajaib di tangannya. Akhirnya Aladin menggosok lampu itu. Oh, great one who summons me. Excuse me, boy, where's your boss? Help me out here, where's your boss? No! I am not a... It's just right, but that's not quite... Well, Alibaba, he had... Jin itu berkata bahwa ia akan mengabulkan 3 permintaan Aladin. Tak peduli apapun itu, pasti ia bakal kabulin. Namun Aladin di situ malah bingung dan nggak tahu mau minta apa. Dia nggak tahu apa yang sebenarnya hatinya inginkan di dunia ini. Mendengar itu, si Jin pun kaget karena ia sudah ribuan tahun berada di lampu tersebut dan sudah berkali-kali mengabulkan keinginan orang-orang yang rakus harta, tahta, dan lainnya. Tapi baru kali ini Jin menemukan orang yang gak tertarik sama harta dan tahta atau jabatan. Singkat cerita, akhirnya Jin membawa mereka berdua keluar dari gua itu. Di sana Aladin yang masih bingung tentang apa yang hatinya inginkan justru bertanya balik pada Jin. Apa yang hatinya Jin inginkan?
Jin pun di situ menjawab bahwa yang paling ia inginkan dari lubuk hatinya yang paling dalam adalah sebuah kebebasan. Dia berharap suatu saat nanti, entah itu ribuan tahun lagi atau bahkan mungkin ratusan ribu tahun lagi, akan ada seorang manusia yang akan membebaskan dirinya. Setelah lama mereka berbincang, akhirnya Aladin teringat dengan Putri Yasmin. Dia berkata kalau Putri Yasmin hanya boleh menikah dengan seorang pangeran dan tak boleh dengan rakyat jalanan sepertinya. Ia pun meminta Jin untuk menjadikannya pangeran. Dan dengan sekejap, Aladin akhirnya berubah menjadi seorang pangeran. Lalu Abu diubah menjadi gajah dan Jin pun membuat negeri palsu dengan nama Negeri Ababwa. Nama Aladin pun mulai sekarang berubah jadi Pangeran Ali dari Negeri Ababwa. Akhirnya Pangeran Ali pergi ke negeri Agrabah tempat Yasmin berada, lengkap bersama para rombongan dan harta benda hasil sihirnya Jin. Sesampainya di kerajaan Agrabah, Jin yang sudah merubah Ali dan menyusun rencana itu pun datang dengan pengawalnya, layaknya seperti pangeran-pangeran pada umumnya. Para pengawal yang menari, ditemani lagu yang dinyanyikan oleh Jin, mampu membuat putri dan seluruh kerajaan terpesona. Akhirnya setelah sampai ke dalam istana, karena sihir Jin itu, seisi istana bahkan Putri Yasmin pun tak sadar bahwa Pangeran Ali itu adalah Aladin. Tetapi Aladin yang baru merasakan berbicara langsung di depan putri dan raja merasa sangat gugup. Saking gugupnya, dia nggak sengaja ngeluarin kata-kata yang nyinggung Putri Yasmin. Hingga putri pun langsung berbalik dan pergi meninggalkannya. Tapi pada akhirnya, Sultan mengundang Aladin untuk datang ke pesta perayaan untuk menyambut musim panen nanti malam. Malam hari pun tiba. Aladin yang sedang berjalan menuju pesta tiba-tiba dipanggil oleh Jafar. Mereka berdua pun akhirnya bicara empat mata. Di situ Jafar mulai menyihir Aladin dengan tongkatnya agar Aladin terpengaruh dan mau menuruti perintah Jafar. Beruntungnya Jin yang saat itu tahu bahwa ada aura sihir di tongkat tersebut langsung segera menarik Aladin. Lalu Aladin dan Jin pun masuk ke dalam pesta. Singkat cerita, di pesta tersebut Aladin mencoba meminta maaf pada Putri Yasmin. Tapi bukannya membalas, Putri justru mengajak Aladin untuk menari dan menikmati pesta malam itu. Dan akhirnya Aladin dengan bantuan sihir Jin itu pun menari bersama Putri dan warga di sana hingga pesta berakhir. Beberapa waktu kemudian, di kamarnya mereka menyusun rencana agar Aladin bisa ngobrol lama dengan Putri. Akhirnya, Jin pergi mendatangi kamar Putri sendirian. Di saat Dahlia membuka pintu, Jin langsung memberikan bunga dan mengajak Dahlia pergi jalan-jalan di tengah malam. Saat Putri sedang sendiri di kamarnya, Aladin pun datang. Putri di situ kaget bagaimana caranya Aladin bisa masuk, padahal banyak banget penjaga yang mengawasinya di sekitar kamar. Namun di tengah perbincangan mereka, Aladin kemudian menawarkan Putri Yasmin untuk pergi dari kamarnya dan berjalan-jalan menikmati dunia luar menggunakan sebuah karpet ajaib. Awalnya Putri itu kaget karena karpet ajaib yang dia kira hanyalah sebuah dongeng ternyata beneran ada. Putri Yasmin pun lalu mulai menaiki karpet tersebut dan mereka langsung terbang tinggi melihat dunia luar yang sangat jauh dari istana. Hati Putri sangat bahagia karena semasa hidupnya ini ia sama sekali tak pernah diperbolehkan untuk keluar istana. Di sana Putri Yasmin menikmati indahnya malam dan melihat pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Setelah selesai berkeliling, mereka akhirnya berbincang sambil memandangi kerumunan orang yang sedang berpesta di bawah. Di situ, Putri Yasmin sekilas merasa seperti kenal dengan Pangeran Ali, lalu memancingnya dengan sebuah pertanyaan tentang seekor monyet yang bernama Abu. Ali pun keceplosan, hingga akhirnya kedoknya terbongkar karena seingat Yasmin, hanya Aladinlah yang tahu siapa monyet yang bernama Abu itu. Tapi bukannya jujur, Aladin malah berbohong dan mengaku bahwa dirinya dulu cuma lagi nyamar sebagai pencuri jalanan aja. Dia yang asli sebenarnya memanglah seorang pangeran. Mendengar kebohongan Aladin tersebut, Putri Yasmin pun percaya. Kemudian Aladin mengantarkan Putri Yasmin pulang. Namun sebelum mereka berdua berpisah, Aladin pun menjemput Putri Yasmin itu dengan sangat lembut hingga membuat hati Putri benar-benar bahagia. Di pagi hari saat Aladin dan Abu keluar dari kamarnya, mereka dihadang oleh penjaga yang diutus oleh Jafar. Aladin lalu diikat dan diinterogasi. Jafar yang sudah tahu siapa sebenarnya Aladin memaksanya untuk memberitahu di mana lampu ajaib tersebut. Tapi Pangeran Ali tak mau mengaku bahwa dirinya adalah Aladin. Hingga saat itu juga Aladin ditendang dari atas istana hingga tercebur ke laut. Abu yang mengetahui Aladin dalam bahaya langsung segera mengambil lampu ajaib dan langsung menjatuhkannya ke dalam laut.
Aladin akhirnya selamat. Akan tetapi dengan adanya kejadian tadi, kini hanya tinggal tersisa satu lagi permintaan yang bisa ia minta pada jin. Sebelumnya Aladin sudah minta jadi pangeran, dan permintaan keduanya yaitu diselamatkan dari laut. Lalu di situ jin menanyakan apakah janjinya Aladin saat pertama kali bertemu waktu itu yang akan menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan jin akan ditepati atau tidak. Namun Aladin kini malah berubah. Dulu Aladin yang masih hidup sederhana sebelum menjadi pangeran sangat rendah hati, tapi sekarang malah menolak untuk membebaskan jin dan berkata bahwa dia akan menggunakan sisa permintaan terakhirnya untuk menikahi Yasmin. Mendengar itu, Jin pun merasa sangat sedih dan kecewa karena ternyata Aladin sama saja seperti para tuan-tuannya sebelumnya yang haus akan keinginan duniawi. Beberapa waktu kemudian di dalam istana, Jafar yang sedang berkumpul dengan Sultan dan Yasmin pun memfitnah Aladin dan berkata kalau kerajaan Aladin akan menyerang kerajaan sekutunya. Tapi tiba-tiba Aladin datang dan membongkar semua kebusukan Jafar. Sultan di situ merasa sangat kecewa pada Jafar. Namun Jafar mulai menggunakan sihirnya lagi pada Sultan. Melihat itu, Aladin yang tahu kalau tongkat Jafar adalah tongkat sihir langsung merampasnya. Akhirnya Sultan sadar, lalu langsung memerintahkan panglima yang bernama Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi sayangnya saat Jafar dibawa ke ruang penjara, burungnya si Jafar berhasil mencuri kunci penjara tersebut. Di dalam istana, Sultan merestui hubungan Pangeran Ali dan Yasmin, lalu menyuruh mereka untuk segera menikah. Sebenarnya Aladin ingin jujur bahwa selama ini dia telah berbohong tentang Pangeran Ali, tapi akhirnya tidak jadi. Aladin yang kebingungan karena terjebak oleh kebohongannya sendiri itu pun akhirnya meninggalkan istana dan pergi ke rumahnya. Tetapi di tengah perjalanan, Aladin bertabrakan dengan Jafar yang sedang menyamar. Dan dari situlah Jafar berhasil mencuri lampu itu tanpa Aladin sadari. Kemudian Jafar di situ langsung menggosok lampu tersebut hingga jin pun keluar. Jin di situ kaget karena yang memanggilnya ternyata bukanlah Aladin. Singkat cerita, Jafar telah berada di dalam istana. Dengan percaya diri, ia mengatakan kalau dialah yang kini akan menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Sultan yang mendengarnya langsung memerintahkan Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi tiba-tiba Jafar menggosok lampu ajaibnya hingga jin pun keluar. Lalu Jafar meminta jin untuk menjadikannya seorang raja di kerajaan tersebut, dan permintaan Jafar pun dikabulkan. Di sisi lain, Aladin yang baru sadar kalau lampunya dicuri, ia pun langsung segera pergi menuju istana. Di istana, Jafar sebagai raja baru memerintahkan Hakim untuk membawa Putri Yasmin keluar. Namun, di tengah perjalanan, Putri Yasmin berhenti dan memanggil Hakim karena status Yasmin masih menjadi seorang putri. Putri lalu memerintahkan dan menjelaskan kalau Hakim berhak memilih dan menentukan keadilan di kerajaan. Yasmin berkata, walaupun kini Jafar adalah rajanya, tapi Hakim tetap memiliki hati yang bisa tahu mana perintah baik dan mana perintah buruk. Hingga akhirnya Hakim pun memilih untuk mengikuti kata hatinya dan menuruti perintah Putri. Putri kemudian memerintahkan Hakim untuk segera menangkap Jafar. Namun seketika itu Jafar kembali menggosok lampu ajaibnya, dan kali ini Jafar meminta agar ia dijadikan penyihir terhebat di muka bumi. Dengan kekuatan sihirnya, Jafar lalu mengubah Hakim dan para prajurit menjadi abu. Tak sampai di situ saja, Jafar juga memaksa Putri Yasmin untuk mau menikahinya. Kalau tidak mau, maka ayahnya akan disiksa dengan sihirnya Jafar. Putri yang tidak tega melihat ayahnya disiksa, terpaksa menerima tawaran Jafar. Sementara Aladin yang sudah sampai di istana diam-diam ingin mengambil lampu yang berada di bangku belakang Jafar. Akan tetapi Jafar yang tahu dalam sekejap langsung memindahkan Aladin itu ke hadapannya. Ia kemudian mengirim Aladin dan Abu ke ujung bumi, yaitu Kutub Utara. Di sana Aladin terpisah dengan Abu. Ia lalu mencari Abu kemana-mana sampai akhirnya mereka berdua pun kembali bertemu. Sedangkan karpet ajaib yang saat itu masih di istana meminta jin untuk mengirimnya ke tempat di mana Aladin berada. Beberapa waktu kemudian, saat pernikahan Putri Yasmin dan Jafar, ketika mau ijab kabul, Putri Yasmin melihat ada Aladin yang sedang menaiki karpetnya dari kejauhan. Ia lalu memberanikan diri untuk mengambil lampu dari Jafar dan langsung loncat dari atas istana. Dengan cepat, Aladin menangkap Putri Yasmin hingga mereka pun berhasil kabur. Jafar yang kesal kemudian mengubah burungnya menjadi burung besar yang menyeramkan untuk mengejar mereka.
Sayangnya lampu tersebut berhasil direbut lagi sama Jafar. Jafar lalu menyihir Sultan, Dahlia, dan Putri Yasmin agar tak bisa memberontak lagi. Di situ Aladin berusaha menatap jin dan meminta pertolongan. Akan tetapi jin tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah jin yang cuma bisa menuruti perintah tuannya yang memanggilnya. Namun Aladin gak kehabisan akal. Ia lalu mengatakan pada Jafar bahwa kekuatan Jafar yang dimiliki saat ini adalah pemberian dari jin. Bagaimanapun juga, jin makhluk terkuat di bumi ini, dan Jafar hanyalah makhluk terkuat kedua setelah jin. Aladin juga meledeknya dengan mengatakan bahwa Jafar tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan jin. Mendengar itu, Jafar yang murka dan tak terima mendengar perkataan Aladin pun kemudian memerintahkan jin untuk mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu menjadikannya makhluk terkuat di muka bumi ini, bahkan melebihi kekuatan jin. Jafar yang gila akan kekuasaan itu pun gak sadar bahwa ucapannya itu telah membawanya termakan jebakan Aladin. Saat permohonannya dikabulkan dan Jafar ingin menghancurkan seluruh kota, akan tetapi ada konsekuensi bila menjadi makhluk terkuat di bumi. Konsekuensi itu adalah Jafar diambil kebebasannya. Kedua tangan Jafar pun langsung terbelenggu hingga ia tidak bisa menggunakan kekuatannya bila tidak memiliki seorang tuan. Akhirnya Jafar tersedot dan terkurung di dalam lampu bersama dengan burungnya untuk selama-lamanya. Hingga suatu saat nanti akan ada seseorang yang akan menggosok lampu itu dan menjadi tuannya Jafar. Setelah semua berakhir, jin lalu menawarkan permintaan terakhir Aladin yang masih tersisa satu untuk mewujudkan keinginannya menikahi putri. Namun Aladin yang kini telah menganggap bahwa jin adalah sahabat yang selalu ada membantunya, akhirnya ia merelakan keinginannya untuk menikahi putri. Dan ia lalu mengucapkan permintaan terakhirnya, yaitu membebaskan jin. No. Thank you, Jenny. Kini, jin telah sepenuhnya bebas. Betapa bahagianya dia, karena setelah ratusan tahun lamanya, ia selalu berada di dalam lampu yang sempit dan dicabut hak kebebasannya. Sekarang, ia benar-benar bisa menghirup udara dengan bebas. Bahkan untuk sekedar duduk dan pergi pun, kini jin tak perlu lagi meminta izin dari tuannya. Jin kemudian menghampiri Dahlia dan lalu mengajaknya untuk berkeliling dunia menggunakan sebuah kapal. Jin dan Dahlia juga berkeinginan untuk menikah di sana dan mempunyai 2 orang anak. Lalu dia akan menceritakan kisah Aladin itu kepada kedua anaknya. Di sisi lain, putri yang saat itu langsung pergi mengejar Aladin yang telah meninggalkan istana. Di situ, sebagai seorang sultan yang baru, Putri Yasmin pun memerintahkan Aladin untuk berhenti. Dan dengan kekuasaannya, putri lalu memerintahkan Aladin untuk mau menikahinya dan hidup bahagia bersama selamanya. Film pun selesai.